Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan ayat wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Jangan kalian dekati. Maksudnya mengurus, memelihara, mengembangkan, bukan mengambil. Kalau mengambil tidak mungkin ada lanjutannya, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara ahsan. Awas, bukan hasan tapi ahsan, bukan kabir tapi akbar, bukan tawil tapi atwal, bukan sogir tapi asghar. Apa? Isim tafdil, artinya lebih baik atau terbaik. Kalau hasan kan sekedar baik, ini ahsan, terbaik. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang paling baik. Sekali lagi, kalau yang dimaksud mendekati di sini mengambil, memiliki, mencuri, menjadikan harta itu menjadi milik dia, tentu tidak mungkin ada kalimat illa, kecuali. Mana ada mencuri pakai perkecualian, mendolimi pakai perkecualian, tentu semuanya dosa. Maka sekali lagi yang dimaksud mendekati di sini adalah memelihara, menjaga, tasarruf, mengembangkan. Karena di dalam Islam harta itu untuk dikembangkan. Islam tidak mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menimbun-nimbun harta, ditimbun, ditumpuk, ditabung, tabung, dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Tidak. Tapi Islam mengajarkan punya harta sekian ratus juta, sekian miliar, emas sekian kilo, dikembangkan, buat dagang, buat usaha. Kalau tidak bisa, ada mudharabah. Ketika kaum muslimin mengamalkan satu sunnah ini, luar biasa. Sayang kaum muslimin kurang gemar mengamalkan satu sunnah ini. Jadi kalau punya uang ditumpuk-tumpuk, ditabung, ya sudah segitu aja. Ya. Haramkah menabung? Tentu tidak. Tapi Islam tidak menyukai seperti itu. Ya. Nah, harta anak yatim jangan dibiarkan. Anak yatim fulan ini punya harta 500 juta misalnya, masih TK. Dari mana? Dari ayah ibunya yang sudah meninggal. Kan begitu. Ayah ibunya sudah meninggal, kebetulan kaya raya, dia yang masih TK ini dapat bagian 500 juta. Tentu anak TK belum tahu harta, belum faham dengan harta. Walinya yang menjaga harta itu. Apakah dijaga berupa tabungan? Tidak.
akan lebih baik kalau dikembangkan. Bagaimana caranya? Illa billati hiya ahsan, harus dengan cara terbaik. Maka dijelaskan oleh beliau di sini, hadza himayatun li amwalil yatama, ini merupakan penjagaan terhadap harta anak yatim. Alla nuqarribaha illa bil khasyati allati hiya ahsan, kita tidak boleh mendekati harta anak yatim tersebut kecuali dengan cara terbaik. Fala nuqarribuha bi ayyi tasarrufin illa bima nara annahu ahsan, kita tidak boleh memutarkan harta itu kecuali yang kita tahu bahwa itu yang terbaik. Untuk modal pertanian, untuk modal dagang, untuk modal bikin ini, bikin itu, dia tahu mana yang terbaik, itulah yang diambil. Sebagaimana dia memiliki harta sendiri. Ketika kita memiliki harta dan kita ingin mengembangkan harta itu, tentu kita cari yang terbaik, yang paling aman, gitu ya, yang untungnya paling besar. Begitu pula ketika kita menjaga harta anak yatim, mengembangkan harta anak yatim, harus dengan cara terbaik. Fa'idha laha lil waliyi tasarrufan, apabila seorang wali yang menjaga harta anak yatim tersebut tahu ada dua kesempatan, ada dua cara dalam mentasarrufkan harta tersebut. Ahaduhuma aktsaru ribhan, yang satu untung sekian, yang satu untung sekian, lebih besar. Fal wajibu alaihi an ya'khudha bima huwa aktsaru ribhan, maka wajib bagi dia untuk mengambil yang untungnya lebih besar, karena itu ahsan, ya. Tidak boleh dia ambil yang lebih kecil, bedanya keuntungannya 50 juta misalnya, dia ambil yang kecil. Kenapa? Karena menguntungkan dia itu. Karena dagangannya itu dagangan dia misalnya, karena menguntungkan anak dia misalnya. Banyaklah sebab. Kita sering diuji di lapangan, ya. Saya kira antum pernah mengalami, ya, hal-hal seperti itu. Mestinya beli di sana, untungnya lebih besar. Enggak, beli di sini, untungnya enggak terlalu besar. Kenapa? Karena ada sesuatu. Ini sering terjadi. Tidak boleh. Berarti kurang amanah, mungkin tidak amanah, ya. Apalagi kalau sudah skala besar, sudah perusahaan besar, nasional, internasional, tetap harus amanah, walaupun itu milik orang kafir. Kita ditugasi dan digaji dalam tugas kita itu untuk mencari barang yang bagus, harganya murah, maka kita harus amanah. Tidak boleh membeli sebelah sana, barangnya kurang bagus, lebih mahal, tapi kita dapat sesuatu dari dia, ada sesuatu. Ini tidak boleh, ya. Apalagi di sini yang dihadapi anak yatim, tahu apa? Anak masih TK, kelas 1 SD, tahu apa dia? Dibohongi juga tidak tahu. Di sini kita diuji untuk terus amanah. Nah, ketika dikembangkan, yang 500 juta itu dalam waktu 15 tahun sudah menjadi 5 miliar misalnya, maka semuanya yang 5 miliar itu milik siapa? Milik anak yatim. Kembalikan, ya, nanti akan diperjelas lebih lanjut.
Wal hasan huna yashmalu al hasan ad-dunyawi wal hasana ad-dini. Dan kebaikan di sini meliputi dua hal. Apa dan apa? Dunia dan agama, dunia dan akhirat. Dunia tadi sudah kita bahas, untungnya lebih besar, keadaannya lebih aman, dan seterusnya. Yang agama bagaimana? Yang akhirat bagaimana? Aman dari riba, aman dari maisir, aman dari goror. Ketika kita berjual beli harus aman dari dari 5 hal. Dari 5 hal. 1, riba, tadi udah ya. 2, riba insya Allah tahu ya. Banyak macamnya. Intinya uang sekian harus jadi sekian, dan itu sebuah kepastian. Nggak ada istilah rugi ya. Seperti bank-bank ribawi kan begitu ya, pinjam berapa nanti kembalinya sekian. Nggak ada ya, kalau untung sekian, kalau rugi enggak kan, nggak ada seperti itu. Itu riba. Apalagi goror, antum tahu goror ya? Uangnya jelas 1 juta, dapatnya berapa nggak jelas. Bisa 2 ton, bisa setengah ton, bisa mungkin cuma 10 kilo. Tergantung nanti panennya bagus apa tidak. Adapun duitnya jelas 1 juta, 1 pohon 1 juta. Dibayar ketika pohon tersebut baru kelihatan kembangnya. Ini goror dan jelas haram. Adakah goror yang halal? Adakah goror yang halal? Ada. Goror yang apa? Goror yang sedikit tipis. Ya. Nasi 2 piring. 1 piring berapa? 5.000. Ya, 2 piring. Apakah piring 1, piring 2, piring A, piring B sama persis biji nasinya? Nggak mungkin. Gitu. Kan nggak dihitungi. Ya. Maka tukang warungnya pinter, bilang kalau makan di sini nasinya nggak dihitung. Ya, siapa yang menghitung, capek ya. Tapi dibayar gitu. Nah, piring A dengan piring B nggak mungkin sama persis, padahal harganya sama 5.000. Goror kah? Iya, tapi tipis, halal. Beda dengan tadi, bisa 2 ton, bisa setengah ton, bisa cuma 10 kilo, bahkan mungkin nggak dapat sama sekali karena angin puyuh misalnya, apalah ya. Itu jelas haram. Gitu. Maka di sini bayar 200.000, makan sekenyangnya, apa itu, all you can eat. Itu hak gororkah? Ya jelas. Antum dengan saya tentu beda makanya ya kan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi ini yang halal apa yang haram? Para imam menjawab ini yang halal. Ya bedanya berapa sih? Ya kan? Bedanya sedikit. Gitu. Beda dengan yang tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan goror nih nggak bisa, nanti dulu. Goror yang tipis, goror yang sedikit boleh. Kalau goror mutlak haram semua, tentu makan di warung, di restoran goror semua, haram semua kalau begitu. Ya. Riba, goror, apalagi
Maisir. Maisir orang bilang untung-untungan seperti tadi. Enggak, itu masuknya di goror. Maisir itu, judi itu, dia untung kita rugi, kita untung dia rugi, atau dia menang kita kalah, kita menang dia kalah. Itu maisir. Apa contoh jelasnya? Asuransi. Asuransi ini maisirnya jelas, walaupun ada ribanya, ada gorornya juga. Maisirnya jelas sekali. Ketika saya setor tiap bulan 200.000, 200.000, 200.000, 200.000, kemudian dengan perjanjian kalau saya sakit, seluruh biaya rumah sakit dia yang nanggung, kan begitu asuransi kira-kira. Ya. Nah, saya baru setor 2 bulan, berarti baru 400.000. Tiba-tiba saya sakit parah, ke rumah sakit habis 50 juta. Ditanggung oleh pihak asuransi kan. Saya untung, dia rugi, kan begitu. Saya menang, dia kalah, kan begitu. Pastilah. Sebaliknya, saya setor 200.000, 200.000, 200.000 sampai taruhlah 10 tahun. Saya nggak sakit-sakit. Maka dia untung. Dia untung. Jelas saya rugi. Hilang duitnya 200.000 tiap bulan kali 12 kali 10. Sudah berapa itu? Jelas saya rugi, dia untung, dia menang, saya kalah. Itu kira-kira maisir. Ya, nggak mungkin dia untung saya untung, dia rugi saya rugi, nggak mungkin. Kalau itu jual beli biasa, yang jual untung dapat uang yang dia inginkan, yang beli untung dapat barang yang dia inginkan, walaupun mungkin agak mahal. Tapi dua-duanya untung, dua-duanya senang, puas, dan seterusnya. Adapun maisir tidak. Pasti satu untung, satu rugi, satu rugi, satu untung. Berapa tadi? 3 ya. Yang keempat, khid'ah. Khid'ah itu tipuan, menipu. Palsu dibilang asli, KW dibilang ori misalnya, lokal dibilang dari luar negeri. Ini jelas harus dihindari karena itu haram. Dan kebohongan ini, khid'ah ini tidak harus dengan kata-kata. Tidak harus dengan kata-kata. Tapi dengan apa? Tulisan merek. Gitu. Bikin sepatu sendiri, dia pinter ya, punya pabrik kecil-kecilan ya. Udah jadi kasih merek Adidas. Bohong nggak? Tentu bohong. Jelas bohong, walaupun dia diem aja. Ya, walaupun mungkin sama pembelinya enggak ini kan, Bapak tahu masuk Adidas kayak begini ya. Ya tapi kenapa? Kenapa pakai tulisan seperti itu? Cari merek lain. Gitu ya. Itu termasuk bohong. Akan menjadi boleh kalau kita membeli sesuatu mereknya A, kemudian setelah ada di kita kita ganti, terserah kita. Ya biasanya kan mutunya turun ya, atau mungkin belum ada mereknya. Beli madu, beli susu bubuk, itu kan belum ada mereknya. Beli susu cair belum ada mereknya kan. Kita beli 100 liter misalnya, kita bungkus-bungkusin, kita kasih merek, terserah kita. Bolehkah?
boleh, hak kita kan, orang udah punya kita. Ya, hid'ah. Nah, satu lagi, ini yang barangkali banyak dari saudara kita tidak paham. Tidak mengadakan khiyar majelis. Khiyar majelis ini harus ada. Khiyar majelis harus ada, tidak boleh ditiadakan. Apa khiyar? Khiyar adalah memilih satu di antara dua. Mau melanjutkan akad jual beli atau membatalkan. Walaupun uang sudah diserahkan, barang sudah kita terima. Uang sudah kita serahkan, 2 juta misalnya. Handphone sudah kita ambil. Kita pegang-pegang, kita mainin 5 menit, 10 menit, bahkan sejam 2 jam. Kita masih ada di situ. Berhakkah kita membatalkan akad jual beli? Berhak. Siapa yang berhak membatalkan? Dua-duanya. Dua-duanya, pembeli berhak, penjual berhak. Ketika penjual mengatakan, maaf Pak, saya nggak jadi jual, saya berubah pikiran, maka harus dikembalikan. Begitu juga pembeli, maaf saya berubah pikiran, saya nggak jadi beli. Penjual harus terima dengan syarat masih satu majelis. Penjual dan pembeli masih di situ, masih bertemu, masih satu majelis. Kalau sudah berpisah, walaupun mungkin setengah jam, 1 jam, ya sudah. Ya. Maka kalau antum beli barang, menurut antum murah sekali, ya kan? Antum bayar, cepat-cepat pergi. Gitu. Jangan di situ. Kalau dia berubah pikiran, antum harus kasih. Gitu ya. Tapi ya nggak usah lari juga kali ya. Artinya cepat-cepat kita berpisah dari dia. Sebab kalau masih berkumpul dengan dia, masih satu majelis, baik penjual ataupun pembeli berhak membatalkan. Itu disebut khiyar majelis. Adapun 2 khiyar lagi tidak ada di sini. Khiyar aib dan khiyar syarat. Khiyar aib itu ya sama dengan namanya, aib. Aib artinya cacat, barangnya cacat. Maka boleh dikembalikan. Nah, satu lagi khiyar syarat. Artinya pembeli atau penjual bikin syarat. Ini sepatu saya bawa pulang bang ya, ini 1 juta. Nanti kalau anak saya cocok jadi, kalau enggak dikembalikan boleh ya. Ini bikin syarat. Penjual bisa mengatakan iya boleh, bisa juga mengatakan nggak bisa begitu, nggak bisa. Ya, artinya syarat itu harus disetujui kedua belah pihak. Kalau aib tidak, begitu cacat, walaupun penjual tidak mau, maka tetap dia harus mau. Ya, aturan syari'nya dia harus tunduk dengan aturan syar'i. Maka sebuah kesalahan ketika ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi, tentu ini sebuah kesalahan, menyalahi syariat. Kecuali tadi ya sudah berpisah. Nah, ini kebaikan akhirat, kebaikan agama. Maka si wali yang mentasarruf harta anak yatim tadi harus melihat dua-duanya. Tidak boleh satu saja. Yang penting untung besar, yang penting aman usaha ini. Dia nggak lihat di situ ada riba, dia nggak lihat di situ ada goror, dia nggak lihat di situ ada maisir. Tidak boleh. Walaupun sekali lagi itu bukan harta dia. Ya. Wal hasanus syar'iyyu muqaddamun 'ala al hasanid dunyawi. Kebaikan syariat, kebaikan agama akhirat
harus dikedepankan, harus diutamakan, harus nomor satu dibanding dengan kebaikan dunia. Maksudnya apa tadi? Walaupun untung besar, tolak. Walaupun aman sekali usaha itu, jangan. Kalau ada ribanya, kalau ada gorornya, kalau ada maisirnya. Kemudian hatta yablugha asyuddahu, sampai anak yatim itu balik. Yang dimaksud faham terhadap harta. Mungkin 17 tahun, mungkin 18 tahun, mungkin agak telat 20 tahun, ya, kembalikan. Dia sudah tahu, apalagi zaman sekarang ya. Dilihat dia bukan anak yang boros, menghambur-hamburkan harta, tidak, ya sudah. Semuanya. Karena wali tidak boleh mengincar harta anak yatim, walaupun itu ratusan juta, sementara dia hidupnya pas-pasan, tetap tidak boleh. Ya. Kalau dia kemudian tanpa suka-suka dia, ya, karena kan nggak ada akad, masuk anak TK bisa diajak akad, ya, pokoknya saya kembangkan, saya dapat hasil sekian, nggak bisa, kan dia masih TK, ya. Jadi betul-betul harus ikhlas. Jadi mengembangkan harta anak yatim supaya hartanya menjadi bertambah. Dia tidak boleh mengambil keuntungan. Kecuali dia lapar, anak istrinya butuh makan, ambil secukupnya dari harta anak yatim itu. Hatta, beliau membahas hatta, kata beliau harfu ghayatin. Ini huruf ghayah. Apa yang dimaksud ghayah? Ghayah itu kan tujuan, ya. Fama ba'daha mukhalifun lima qablaha. Kalimat sebelum hatta dengan kalimat setelah hatta itu pasti bertentangan, berselisih, berbeda, ya. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak mungkin ridho, senang terhadapmu sampai engkau mengikuti milah mereka, Yahudi dan Nasrani. Berarti sebelum hatta tidak mengikuti milah Yahudi, Nasrani, setelah hatta mengikuti, ya. Begitu juga ini, hatta yablugha asyuddahu, sampai anak yatim itu mencapai usia dewasa. Berarti sebelum hatta masih anak-anak, belum tahu harta, belum bisa mengembangkan harta, dan berbahaya kalau diserai harta dalam jumlah yang banyak. Fanadfa'uhu ilaihi ba'da an nakhtabirahu. Kita serahkan harta itu setelah kita uji, ya, diuji dulu. Misalnya kasih uang sekian, apakah dia bisa menjaga, sedikit dulu. Ternyata belum bisa, dihabiskan, dihambur-hamburkan, jangan dulu, ya. Ternyata bisa, walaupun mungkin baru 16 tahun, 15 tahun, tapi kok bisa dia menjaga harta. Ya kalau sekarang mungkin berupa kartu ATM, ya, dilihat sebulan, 2 bulan berkurang sedikit, berarti sudah bisa menjaga harta. Sudah, serahkan semuanya. Kenapa? Karena si wali ini memang tujuannya menjaga doang, titipan. Yang punya sudah bisa memegang sendiri, ya sudah, diserahkan.
Dan ini banyak yang tidak lulus, banyak yang tergoda, dan banyak kasus orang tuanya kaya raya, anaknya banyak, ada yang sudah dewasa 35 tahun, 30 tahun, 27 tahun, ada yang masih kecil TK. Nah, biasanya yang dapat banyak yang siapa? Yang abang-abangnya, yang kakak-kakaknya, yang masih TK kelas 1 dapat sedikit. Bahkan akhirnya miskin. Itu bukan 1-2. Kaum muslimin tidak mengamalkan ayat ini. Mestinya sama persis. Bahkan kalau kakaknya perempuan, yang anak TK ini laki-laki, banyakan mana bagiannya? Banyakan yang anak TK laki-laki. Ya, 2 kali lipat. Kakaknya yang perempuan umur 30 tahun ini dapat 500 juta, anak TK yang laki-laki itu dapat 1 miliar. Ya. Dan terus sampai besar, tetap 1 miliar, tidak boleh dikurangi. Bahkan tadi bisa bertambah, diurus oleh kakaknya supaya hartanya bertambah kalau amanah. Wala yajuzu lana an nuqiyahu indana. Tidak boleh kita terus pertahankan harta itu ada di kita. Enggak boleh. Bukan punya kita, bukan hak kita. Kita kembalikan ke adik kita itu, ke keponakan kita itu, ke sepupu kita itu yang sekarang sudah 16 tahun, 17 tahun. Gitu ya. Mungkin sama persis dengan waktu dia masih TK, atau bahkan lebih banyak, karena kita kembangkan. Wa bulughul asyuddi yakhtalif. Adapun sampai kepada usia dewasa ini berselisih, beda-beda. Secara umum wa huwa tamamu 15 sanatan. Berapa? 15 tahun. Laki-laki ya, 15 tahun. Atau imbatul 'anati, sudah tumbuh bulu kemaluan. Atau al-inzal, sudah keluar air mani walaupun lewat mimpi. Satu di antara 3 itu sudah menunjukkan si anak laki-laki ini balik. Laki-laki ya. Kalau perempuan? Perempuan haid. Walaupun baru 11 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 9 tahun. Kalau sudah haid, sudah balik. Ya. Antum masih ingat barangkali ketika Yahudi Bani Quraidah melanggar perjanjian Madinah, piagam Madinah, lalu dihukum oleh Rasulullah atas keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Panjang ceritanya ya. Rasulullah membebaskan kepada mereka, Yahudi Bani Quraidah, terserah kalian mau tunjuk hakim siapa, yang penting harus kaum muslimin. Ditunjuklah Sa'ad bin Mu'adz, karena orang-orang Yahudi ini ingat masa lalu. Dengan Sa'ad bin Mu'adz itu mesra, dekat ya. Mereka mengira Sa'ad bin Mu'adz akan menjatuhkan hukuman yang ringan, karena dulu sebelum Rasul hijrah ke Madinah akrab sekali Yahudi Bani Quraidah dengan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu diputuskanlah oleh Sa'ad bin Mu'adz. Masih ingat keputusan Sa'ad apa? Ini kan kesalahan besar Yahudi Bani Quraidah, salah total. Artinya ya sudah
sudah di ujung tanduk lah nasibnya itu. Sa'ad bin Mu'adz memutuskan anak-anak wanita dibebaskan jadi budak. Laki-laki dewasa apa? Benar dengar? Penggal lehernya. Kaget mereka dengan keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Dan waktu itu Sa'ad bin Mu'adz terluka parah, berdarah-darah. Ini kan setelah perang Ahzab, ya. Waktu itu Sa'ad bin Mu'adz luka parah. Sa'ad sampai berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum aku jatuhkan putusan untuk menghukum Yahudi Bani Quraidah. Dan betul, setelah memutuskan itu, nggak lama Sa'ad bin Mu'adz meninggal. 38 atau 37 tahun kira-kira, masih muda. Dan apa kata Nabi ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat? Ars berguncang. Ars berguncang, senang menyambut kedatangan roh Sa'ad bin Mu'adz. Kayak apa mulianya sahabat ini, ya. Dan begitulah sahabat-sahabat luar biasa. Ini Sa'ad bin Mu'adz kan, ya jelas bukan khulafaur rasyidin, bukan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Kita nggak bisa bayangkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha kayak apa, ya. Berguncang ars ketika dia wafat. Nah, mulailah dilaksanakan keputusan Sa'ad bin Mu'adz, ya. Dan Rasulullah menyambut gembira dengan mengatakan keputusan Sa'ad bin Mu'adz menyenangkan Allah dan Rasulnya. Mulailah dipenggal satu persatu, ya, sampai kepada anak-anak remaja. Ini kan keputusan yang tadi, anak-anak dibebaskan, yang dewasa penggal lehernya. Ini anak remaja belasan tahun. Ini dewasa apa anak-anak? Dia bagi. Kalau ditanya tentu nggak ngaku, ya. Udah pernah keluar air mani, ya, tentu nggak ngaku, ya kan? Takut dipenggal. Pernah mimpi basah, tentu nggak ditanya seperti itu. Tanya umur juga hari itu kan tidak bisa, ya. Patokan umur, mungkin nggak ngaku juga. Maka oleh Nabi betul-betul dihinakan sekali Yahudi oleh kaum muslimin hari itu. Di hadapan Rasul dan para sahabat, Yahudi tidak berkutik, tidak seperti hari ini, ya, mengangkangi kaum muslimin, menginjak-injak saudara kita kaum muslimin di Palestina. Di hadapan Rasul dan para sahabat, mereka tidak berkutik, hina sehina-hinanya. Bayangkan, penggal lehernya karena kesalahan fatal mereka mengingkari perjanjian. Nah, bagaimana ini dewasa apa anak-anak? Dibuka celananya, dilihat ada bulu kemaluannya apa tidak. Ada, penggal. Nggak ada, berarti anak-anak. Rendah sekali mereka Yahudi di hadapan Rasul dan para sahabat. Maka para imam mengatakan kaum muslimin tidak mungkin bisa mengalahkan Yahudi kalau tidak mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat. Kalau akidahnya tidak sama dengan akidah Rasul dan para sahabat. Kalau cara beragamanya tidak sama dengan agamanya Rasul dan para sahabat. Lihat hari ini bagaimana kaum muslimin bisa mengalahkan Yahudi, sementara jauh Rasul dan para sahabat tidak kenal tahlilan, muludan, salawat nariyah, nawaitu, usalli, dan lain-lain. Beda jauh dengan kaum muslimin hari ini. Bagaimana kita bisa mengalahkan Yahudi, ya. Bahkan waktu itu 1974, ya, berapa negara itu perang 4 hari apa 6 hari itu kalah, kaum muslimin kalah, ya. Maka kita harus kembali ke manhaj Rasul dan para sahabat. Yang akan mengalahkan Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang seperti para sahabat,
Badannya enggak, teknologinya enggak, kekuatan fisiknya enggak, tapi manhajnya, akidahnya, cara beragamanya sama dengan para sahabat. Nah, Allah berikan kesempatan dan nanti akan terjadi betul-betul mereka tunggang langgang, ya, menghindari kejaran kaum muslimin sampai mereka bersembunyi di balik pohon, di balik batu, dan batu pohon bisa bicara, ya muslim warai yahud faqtulhu, wahai muslim, ini ada Yahudi nih di belakangku nih, bunuh nih. Nah, kecuali satu pohon, yaitu pohon Warqat, pohonnya Yahudi. Dan konon mereka katanya sedang giat menanam pohon Warqat itu, ya. Ini kan berarti mereka percaya dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan mereka memang tidak bisa menyembunyikan kepercayaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil